Selamat datang kembali pemirsa di Business Inspirations. Kita masih bersama Ibu Yanti dari IBL dan sedikit tadi membicarakan tentang coaching ya. So could you tell me a little bit more, Bu? What is the role of coaching for you as a leader ya? Dan bagaimana value-nya sekarang? Oke, kebetulan saya mendapatkan kesempatan yang menurut saya sangat berharga ya pada waktu saya di coach oleh salah satu coach di Action Coach. Dan kebetulan itu pimpinan Anda sendiri, Pak Herman Susanto. Saya merasa makin yakin begitu bahwa sebenarnya di dalam setiap diri seorang leader itu it requires a mechanism of self-reflection. Kalau kita punya atau mengerjakan sesuatu, biasanya kita lebih banyak dibantu oleh consultant who come and fix our problem. Dengan seorang coach, kita diajak berjalan mengikuti journey yang kita lakukan, kemudian kita melihat apa yang sudah kita lakukan, mengintrospeksi, kemudian we fix it ourselves. I see. Nah, itu sesuatu hal yang menarik, karena biasanya dalam diri seorang leader begitu, itu sudah kebiasaan apa-apa dikerjain, istilahnya apa-apa ada yang ngerjain gitu ya. Apa-apa itu we can ask people to actually fix things. Right. Meskipun the leader actually giving the guide, gitu. Tetapi dalam proses coaching yang saya rasakan, dan this is not the first time I was coached by others begitu ya, tapi bukan dalam konteks formal coaching, adalah kesempatan buat kita to fix our own problem begitu. What do you find is the difference? Because if I talk to leaders seperti Anda ya, Anda juga banyak mentor-mentor yang informal, ya, teman-teman yang sudah high achievers juga. Right. What do you think is the difference between informal chatting or mentoring and really having a coach like you do right now with Pak Herman? Ya, surely jelas sekali bedanya, karena kalau di dalam proses coaching itu ada sebuah framework begitu, ada sebuah prosedur yang kita jalani dari waktu ke waktu sehingga kita bisa mengukur dengan lebih presisi. Okay. Kalau mentoring kan sifatnya loose ya, artinya ya sekarang I come to you to talk about a certain things and then tomorrow karena saya perlu sesuatu hal minta advice kepada orang lain. Tetapi begitu kembali lagi, I don't have the framework untuk kemudian memastikan ini berjalan sesuai tahapannya. Nah, seorang coach profesional membantu kita karena dia selalu mencatat kita sampai di mana, akan selalu mengingatkan, tunggu Bu, Ibu lari lari 3 langkah lebih cepat. Padahal kemarin Ibu ada di sini. Why don't you tell me first? Sampai di mana ya? Langkah pertamanya apa dulu ya sebelum lompat? Ya, dan itu seringkali saya lakukan terus terang, bukan seringkali terjadi. Pada waktu saya proses coaching juga memang di situ letak enjoyable-nya. Kadang-kadang saya bisa menertawakan diri sendiri begitu karena I have run too fast gitu ya, and then suddenly saya ditarik lagi ke sini. Tunggu Bu, kita lihat dulu step-step ini kelewatan. Nah, kalau dengan proses yang informal itu nggak mungkin ketahuan. Tahu-tahu kita sudah lari 5 langkah, ada 3 yang ketinggalan, kita nggak sadar karena nggak ada yang mengingatkan gitu. Tapi itu dia ya, sebagai leader dan sebagai high achiever yourself, itu tendensinya emang begitu. Our minds work so fast that terus orang di belakang pas kita lihat, loh kok udah nggak ada yang following lagi. Exactly. Exactly. Dan itu adalah satu hal yang saya pikir challenging, adalah to make sure bahwa our ordinates itu follow. Yeah. Karena seringkali kita jalan 5 langkah menurut kita tidak terlalu cepat. Dan they don't follow bukan karena mereka tidak pandai atau tidak tahu, because we don't communicate with them. Right. Dan seringkali one step back itu hanya simply to communicate to them, to tell us we gonna go that direction loh. Right. And how has that changed you as a leader? Anda sudah berubah belum menurut Anda sebagai leader setelah Anda berkali-kali ini di coach seperti itu? Saya rasa kalau namanya berubah itu kita harus constantly berubah ya. Saya pikir bukan artinya kita tidak konsisten. Within the framework of consistency, kita tetap harus berubah menyesuaikan dengan zaman dan menyesuaikan dengan kondisi. Nah, itu saya rasa suatu ability yang harus dimiliki juga oleh seorang leader adalah kemauan untuk change.
kita seringkali melihat banyak sekali pemimpin yang tidak mau berubah. Anda sendiri setelah mengikuti coaching program yang Anda bilang bukan yang sekarang ini juga, tapi yang dulu-dulu juga, perubahan apa yang Anda lihat di gaya kepemimpinan Anda ke bawah? Ada satu yang sangat mungkin berkesan kalau buat saya bilang ya, karena saya itu tipe leaders yang bisa dikatakan akomodatif, begitu. Akomodatif dalam arti kata saya memang senang memimpin dalam konteks di mana followers ataupun tim saya itu do it with their heart. Oleh sebab itu, saya ingin mereka melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Nah, itu in the past was very hard for me, karena of course saya nggak bisa membuat semua orang senang ya. Right. And then itu memberikan challenge besar buat saya bahwa bisa jadi the team, the network yang saya bawa ini punya kemauan berbeda. Nah, saya akhirnya lelah mengikuti kemauan banyak orang. Betul. Nah, what I learned from the coaching session is become more assertive, begitu ya, lebih tegas dalam hal mengatakan this is the direction I want to, you follow it or you leave it. Karena mungkin belajar mengatakan tidak itu juga bukan suatu hal yang mudah buat seorang leaders. Tapi itu juga change the dynamics dengan bagaimana karyawan Anda melihat Anda. Loh, kok jadi begitu? Yeah. Then what happened? Yeah. Of course, you know, konsekuensinya sangat logik begitu. Those that see the change itu hurting atau barangkali menjadi tidak nyaman, mungkin saja merasakan I'm no longer aligned with you because you are different. Right. Tapi kemudian yang saya lihat sebagai suatu berkah barangkali, I think the world itu, dunia itu punya sebuah kosmik begitu, yang memberikan peluang untuk natural selection. Dan whenever we change, sebetulnya lingkungan kita itu menyesuaikan sebenarnya. Nah, betul. Tinggal kitanya mau change tidak gitu loh. Sehingga saya selalu ingat formula yang selalu disuggest bahwa to change, to make a result, you have to change yourself. Right, okay. Dan itu saya kosmik dapatkan itu akan mengantarkan orang-orang baru yang lebih pas untuk Anda ya. Problemnya orang tuh seringkali tidak mau berubah. Betul. Di situ. Nah, saya pikir untuk bisa maju seseorang harus mau berubah. Interesting. Anda sendiri melihat nggak setelah Anda berubah, how has that changed your leaders? Sekarang yang di coaching Anda kan, bukan mereka. Tapi apakah Anda melihat perubahan di mereka setelah Anda berubah? Mungkin masih proses ya, karena mereka juga masih pada proses mengamati how my leadership itu will make a change to the organization. Saya punya sebuah keyakinan, dikala perubahan kita itu adalah menuju perbaikan, saya yakin orang-orang atau tim kita juga akan mengikuti, karena mereka melihat result. Kalau kita berubah kepada sesuatu yang lebih buruk, ya tentu saja mereka nggak akan follow kita kan gitu. Betul. Ya. Well, it's interesting because a lot of CEO levels menganggap coaching itu ya bukan buat saya lah, buat managers. Now, why did you decide to choose to start with you? Simple sebetulnya, Cynthia. To be able to change others, we have to change ourselves. Dan itu yang saya yakini, bahwa untuk bisa menghasilkan resources yang baik untuk masa depan harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengubah orang lain kalau diri kita sendiri pun belum beres gitu loh. Last question, Bu. When the leader changes, or in creating a socially responsible company, what types of things do you think the CEOs need to be coached on? Okay, kalau dalam konteks being socially responsible, being environmentally friendly, saya sangat percaya semua orang itu sebetulnya di dalam hati nuraninya itu sudah ada kesadaran akan itu. Jarang saya itu bertemu dengan CEO yang mengatakan no, I don't care with people, or biarin aja environmental itu rusak. Tidak. Most of them, apakah genuinely or agak setengah genuine, umumnya akan mengatakan demikian. Nah, itu yang harus kita capitalize. Dan saya rasa a coach can start from there. A coach can start from the heart of the CEO. Dengan kemudian mengkaitkan itu dengan kinerja daripada dia sebagai CEO maupun kinerja daripada organisasinya. Karena saya juga yakin nih, Sin,
Kalau hati kita itu passionate in doing things, anything can happen. Of course dengan izin Tuhan ya. Yeah. Tapi anything can happen. Tapi if the heart doesn't melt, nothing can happen. So discovering the heart. Yes. Yeah, discovering the heart of the CEO. Thank you very much. It's very insightful. Kalau saya bisa rangkum ini, kita udah kembali lagi ke sebuah circle ya. Dari tadi kita ngomong what does it mean to be socially responsible company ya, bukan hanya bagi-bagi duit ke masyarakat, tapi ternyata mulai dari sebuah value yang internal, integritas doing business secara ethical. Setelah itu kita ngomong apa role-nya pemimpin di organisasi seperti itu. Bedanya sebuah organisasi yang ngejarnya hanya profit dibandingkan organisasi yang ada purpose-nya ya, ada cause-nya yang di belakang situ. Dan apa hubungannya dengan coaching, dengan membangun leadership supaya leadersnya juga semakin bisa capable, semakin bisa influential ke anak buahnya juga. And kembali lagi kalau kita ngomong being a socially responsible company, I guess it goes back to coaching the leaders untuk mengetahui apa sih isi hati, values dan heartnya seorang CEO supaya dia bisa juga mengekspresikan value itu ke organisasinya. Dan kembali lagi, hopefully seperti itu organisasinya juga bisa lebih socially responsible. Yes. I think I agree with you. In essence, semua pemilik usaha, semua CEO juga menginginkan sebuah socially responsible company. True. Dan I think through our talk show hari ini, pemirsa, kita sudah sangat belajar bagaimana itu bisa terjadi. Ya, so terima kasih sekali lagi ke Ibu Yanti dari IBL. Good luck in your cause. Dan saya yakin Anda sangat berdampak untuk komunitas ini. Terima kasih sama-sama Cynthia. Thank you. Sukses untuk Anda juga. Thank you.